Bisa tahu apa alasan kita hidup di muka bumi, ya. Kita ada untuk bergaul dengan Allah, ya. Maka untuk bisa bergaul dengan Allah, kita harus memiliki sesuatu. Apa itu? Kekudusan, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa bergaul dengan Allah tanpa kekudusan. Ya, kalau kita tidak kudus, maka Allah tidak bisa bergaul dengan kita. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Ya. Ini merupakan seruan hati Tuhan. Bukan sebuah tekanan, ini kerinduan Tuhan. Ini bukan tekanan yang Allah berikan, kuduslah kamu, kau tidak kamu mati. Tidak, tapi ini adalah isi hatinya Tuhan. Ya. Di mana Tuhan rindu bergaul dengan kita, tapi karena di sana ada dosa, ya, maka hal itu menghalangi, sehingga membuat hati Allah sangat sedih, ya. Sedih hati Allah ketika dia tidak bisa bergaul dengan manusia akibat dosa yang menghalangi. Maka dari kesedihan hati itu dia berkata, kuduslah kamu, sebab aku adalah pribadi yang kudus. Ya. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ada satu yang terjadi, satu hal yang terjadi, yakni Alkitab mengatakan mata Adam dan Hawa terbuka. Dan mereka mulai menyadari bahwa mereka telanjang. Ya. Jadi selama ini mereka telanjang, saudara. Tetapi ada kemuliaan Tuhan yang membuat mereka merasa tidak telanjang. Kemuliaan Tuhan ini adalah kekudusan. Ya. Sehingga mereka tidak malu dengan keberadaan mereka. Tetapi ketika dosa itu masuk, mata terbuka dan mereka mulai menyadari bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Maka pada Berisi Day itu ya pada saat hari sejuk, ya. Maka Allah datang, ya. Allah datang, saudara-saudara, menemui Adam, karena memang Allah seperti itu, ya. Dia punya kebiasaan mengunjungi Adam, ya, bermain, bercengkrama, bermain bukan bermain seperti ya anak kecil. Maksud saya ada hubungan antara dia dengan hubungan itu sangat dekat, ya, dengan manusia. Nah, ketika Adam mendengar, ya, bunyi langkah Tuhan, maka Adam lari bersembunyi bersama dengan Hawa. Ada keterpisahan, ya. Ternyata saudara-saudara, dosa membuat kita menyadari bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Dosa membuat kita bersembunyi. Ya. Merasa kita benar-benar tidak pantas berhadapan dengan Allah. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan itu mau ketika dia hadir, dia datang, maka kita seperti proskoneo, ya, di hadapan anjing. Itu arti proskoneo. Artinya kalau saudara punya anjing di rumah, saya yakin saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Saudara itu kalau pulang ke rumah dan saudara punya anjing, tuh anjing itu bagaimana, saudara?
Ya, anjing itu akan mulai menggeliat-geliat, dia akan mulai mempermainkan buntutnya itu kan, ekornya itu. Dia akan mengeluarkan suara-suara yang aneh ya. Dia akan bergelantungan ke tubuh kita. Dia sangat senang ketika kita pulang ke rumah. Ya, mungkin beberapa saat dia tidak melihat kita, dan ketika dia melihat kita dia begitu kegirangan. Ini proskuneo. Tuhan mau kita seperti ini, kegirangan. Tuhan mau kita itu senang ketika dia hadir. Tetapi yang terjadi dengan Adam sebaliknya. Adam menjadi sedemikian ya dingin dengan kehadirannya Allah, bahkan dia lari menjauh daripada Allah. Ya, akibat dosa. Ya. Ketika Adam kehilangan kekudusan yang daripada Tuhan, maka hal inilah yang terjadi. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Dia datang ke dalam dunia, ya, Yesus, untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang di dalam diri manusia. Ya. Dosa itu ditebus oleh Yesus. Ya. Karena dia ingin mengembalikan kita pada posisi awal kita. Itu yang Yesus lakukan. Dia datang ke dalam dunia, mati, mencurahkan darahnya, agar kita yang telah kehilangan kekudusan, kehilangan kemuliaan, mengalami itu kembali melalui penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya berulang kali mengkhotbahkan ini ketika Yesus mati kan. Ada satu peristiwa yang terjadi, yakni tirai. Alkitab mengatakan terbelah dari atas sampai ke bawah. Tirai yang menutupi pintu ya bait suci itu. Jadi tirai terbelah, bukan tersobek ya. Sebenarnya sih kalau pikiran kita itu tersobek. Tetapi tirai itu ternyata tirai tebal, saudara. Bukan tirai seperti yang ada di rumah kita. Itu tirai itu cukup tebal. Makanya dikatakan tirai itu terbelah. Ya. Tirai itu melambangkan saudara-saudara dosa yang menghalangi kita dengan Allah. Tetapi telah dibelah oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Sehingga tidak ada hal lagi yang menghalangi kita dengan Allah. Ya. Kita bisa datang kepada Allah. Alkitab mengatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk menuju kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, jadi kita punya keberanian dan kita juga punya jalan. Dua hal ini diberikan Yesus melalui kematiannya. Ya, ada keberanian, kita tidak takut lagi saudara-saudara mengalami penghukuman. Karena Adam bersembunyi karena dia takut mengalami yang namanya penghukuman. Ya, dan ada jalan ya untuk pergi kepada Allah karena Yesus telah menyediakan jalan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa bergaul dengan Tuhan. Ya. Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berbicara tentang pergaulan bersama dengan Allah. Ya, kehidupan kekristenan bukan hanya bicara soal mujizat dari sebuah pergumulan kehidupan yang kita alami. Saudara, mujizat itu ya tidak selamanya kita alami. Karena tidak selamanya kita punya pergumulan. Betul? Ya, mungkin dalam hidupmu saudara-saudara ketika engkau hidup, katakanlah engkau hidup 80 tahun. Selama 80 tahun itu engkau menghadapi yang namanya katakanlah 10 pergumulan berat. Ya, berarti saudara mengharapkan 10 mujizat daripada Tuhan. Sisanya waktu yang lain kemana? Waktu itu adalah waktu kita bergaul dengan Allah. Bukan berarti ketika kita mengharapkan Tuhan melakukan mujizat kita tidak bergaul. Justru waktu itu pun kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam sebuah pergaulan bersama dengan Allah. Saya ini sudah suka sekali nonton badminton. Ya, kemarin Indonesia menang untuk ganda pria. SEA Games, Rolly dan Daniel, ya, pemain muda Indonesia. Memang kalau ganda putra luar biasa Indonesia ya, mendominasi saudara. Indonesia itu punya ada sekitar
5 pasangan sekarang. Selain pasangan veteran ya Hendra dan Aksan, ya ada Kevin dan ya sahabatnya. Kemudian ada Daniel dan Rolly, Fajri ya. Kemudian ada pasangan baru lagi saya lupa. Ya. Saya mendengar sebuah pernyataan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Rolly dan Daniel ketika mereka memenangkan SEA Games. Itu pun di final mereka berhadapan dengan sesama Indonesia ya. All final itu Indonesia, luar biasa ya. Dia berkata bahwa ada perasaan senang puas sih ketika menaiki podium tertinggi sebagai pemenang ganda putra. Ya. Ada perasaan puas, tetapi dia berkata ketika turun dari podium maka kembali dari nol. Karena masih banyak turnamen yang harus dimenangkan. Ya kehidupan juga kan seperti itu. Ya ada saat ketika mungkin kita mengalami kemenangan atas pergumulan dan kita berada di atas podium tertinggi. Ya. Tetapi kita akan kembali lagi, sesudah itu kita akan kembali lagi dari nol. Ya. Jadi hidup ini tahu enggak paling banyak berbicara tentang pergaulan dengan Allah. Ya. Karena justru saya memberitahu waktu menunggu ini lebih banyak daripada waktu di atas podium. Ya. Itulah sebabnya saudara, kesukaan terbesar orang percaya itu adalah kita bergaul dengan Allah. Dan saya pikir upah terbesar adalah Allah dalam hidup kita, bukan kemenangan atas sebuah pergumulan. Yang walaupun saya tahu itu sangat penting, saya juga sangat membutuhkan kemenangan atas pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita mempelajari Alkitab bahwa upah terbesar adalah Tuhan itu sendiri. Ya, makanya Daud mengatakan, ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Artinya Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah upahku. Dan aku tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Saya percaya sudah ketika kita bergaul bersama dengan Allah, maka engkau pasti juga akan mengalami kemenangan di tengah-tengah semua pergumulan kehidupan yang engkau alami. Ya. Karena kadang-kadang kita ini gagal fokus. Ya. Yang menjadi perhatian kita, yang menjadi titik fokus kita adalah kemenangan, dan kita lupa bahwa yang membuat kita mengalami kemenangan adalah ketika kita bergaul bersama dengan Allah itu sendiri. Ya. Kita sering kali melupakan ini, saudara. Saya berdoa biar setiap kita mengerti, memahami kebenaran firman ini. Sehingga engkau dengan kerinduan mulai membangun hubunganmu dengan Allah. Di dalam penyembahan, di dalam firman. Supaya engkau memiliki kedekatan dengan Allah. Sehingga apapun nanti yang menimpa saudara di tengah perjalanan kehidupan kekristenan, engkau selalu keluar sebagai pemenang. Karena engkau memiliki pengenalan akan Allah. Karena engkau bergaul dengan Allah.